Hai semua, di sini Copycat, dan ini adalah kisah Jimmy Ceplek. Pria yang konon akan mati bila terkena satu kuman saja. Cerita dimulai dari seorang bayi bernama Jimmy. Dia terlahir tanpa imun tubuh dan harus selalu terlindungi, karena satu kuman pun kabarnya dapat membunuh Jimmy. Setelah berusia 4 tahun, Jimmy dibawa pulang dari rumah sakit oleh orang tuanya. Sang ibu sangat overprotektif terhadapnya dan mengatakan bila kini Jimmy telah aman dari kotornya dunia. Di kamarnya, segala perlengkapan diletakkan dalam sebuah gelembung besar demi menjaga kebersihan dan kesehatan Jimmy. Dia selalu merasa bahagia. Setiap malamnya sang ibu selalu membacakan dongeng sebelum tidur untuknya. Hanya saja tanpa Jimmy tahu, setiap cerita dongeng yang dibacakan sering dirubah ceritanya oleh sang ibu. Setiap kali si karakter dongeng pergi keluar dari rumah, karakter tersebut diceritakan meninggal oleh ibunya. Mulai gaya rambut ceplek hingga acara TV yang ditonton pun harus sesuai dengan keinginan ibunya. Dengan pola pengasuhan yang demikian, Jimmy akhirnya tumbuh dengan polos dan tak mengerti bila anak-anak lain sering datang untuk membuli kekurangan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Jimmy mendapat hadiah gitar untuk ulang tahunnya yang ke-16. Saat tengah asik memainkan gitar, Jimmy melihat keluar dan melihat seorang gadis tetangganya yang bernama Chloe. Namun, ibunya tahu bila Jimmy tertarik pada Chloe. Oleh karena itulah, kini dia selalu membuat mati karakter di dalam dongengnya saat si karakter bersentuhan dengan wanita. Tapi cerita-cerita ibunya itu tak mampu menghilangkan pesona Chloe di hati Jimmy. Hingga pernah suatu hari si Jimmy kecil terbangun dan harus dilumpuhkan sendiri olehnya menggunakan pemukul baseball. Sayangnya, sang ibu tidak membantu Jimmy untuk memahami apa yang terjadi pada tubuhnya dan hanya menyalahkan Chloe yang dianggapnya sebagai wanita murahan. Padahal tanpa dia tahu, Chloe ternyata malah membela Jimmy dari gosip yang disebarkan oleh teman-temannya. Setelah teman-temannya pergi, Chloe bahkan menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Jimmy. Chloe melihat instalasi gelembung di dalam rumah dan mengikuti salurannya hingga ke lantai atas. Jimmy tak menyangka Chloe datang. Dia kaget dan bingung harus berkata apa karena selama ini hanya berinteraksi dengan ibunya. Namun dia beruntung karena Chloe menyukai acara TV yang sama dengannya, sehingga menjadi bahan obrolan pembuka di antara mereka. Semenjak itu, hari-hari Jimmy terasa lebih indah karena Chloe sering berkunjung. Mereka jadi dekat meskipun ibunya Jimmy tetap berusaha mengusir Chloe setiap kali dia datang. Hingga kemudian di hari ulang tahun Chloe datang menyelinap ke kamar Jimmy dan ingin masuk ke dalam gelembungnya. Meskipun pada akhirnya tak kesampaian karena Chloe ternyata sedang mabuk dan kemudian tertidur. Hari-hari Jimmy kembali suram saat Chloe memperkenalkan pacarnya yang kurang pintar dan hampir melubangi gelembungnya. Sebenarnya Jimmy tak ingin membiarkan Mark memiliki Chloe, namun dia tak berdaya karena gelembung ini membatasinya. Melihat anaknya patah hati, sang ibu malah memanfaatkan keadaan ini dengan mengatakan bahwa semua wanita akan meninggalkan Jimmy. Dia bahkan menilai Chloe hanya kasihan dan bukan beneran suka pada Jimmy. Lebih parahnya lagi, beberapa waktu kemudian, Chloe datang membawa berita menyeramkan untuknya. Chloe mengatakan bila Mark telah melamarnya. Dia sebenarnya belum yakin dan ingin mendengar pendapat Jimmy. Tapi Jimmy sudah dalam keadaan putus asa dan tak ingin mendengar apapun lagi darinya. Namun dia sempat memberikan hadiah terakhir untuk Jimmy sebelum akhirnya pamitan. Jimmy membiarkan hadiah Chloe tergeletak begitu saja selama beberapa waktu. Dia seharusnya lebih cepat membuka hadiah itu karena Chloe menyiratkan perasaannya di sana. Jimmy sadar telah melakukan kesalahan, sementara waktu kepernikahan Chloe hanya tinggal 3 hari saja. Dia kemudian merancang sebuah gelembung baru untuk memudahkannya pergi dari sana. Jimmy memilih berangkat saat semua masih tertidur. Dia berencana untuk pergi secara diam-diam dan tak membangunkan siapapun. Dia akhirnya berhasil keluar dari rumah dan merasakan kebahagiaan tersendiri atas pengalaman barunya itu. Tapi masalah kembali datang. Saat ingin membeli tiket bis, Jimmy tak punya uang untuk membelinya. Dia diusir oleh petugas di sana dan malah tertabrak oleh bis ketika menyeberang jalan.
Meski melihat kejadian tersebut, petugas itu tak sedikit pun iba padanya. Untunglah para penumpang bis tadi turun untuk melihat keadaannya dan bersyukur Jimmy masih hidup. Jimmy mengatakan ingin menuju ke air terjun Niagara untuk menghentikan pernikahan Chloe, wanita yang dicintainya. Para penumpang itu nampak bersedia membantunya dan membawanya naik ke bis. Sementara itu, ibunya baru sadar jika Jimmy menghilang. Para penumpang ini sangat riang gembira. Tapi lama-kelamaan mereka jadi nampak aneh. Jimmy akhirnya mengajukan beberapa pertanyaan, lalu paham jika orang-orang ini adalah suatu sekte gak jelas. Sayangnya, karena tersinggung dengan kesimpulan Jimmy yang benar, Jimmy dilempar keluar dari bis. Kembali ke rumah, ibu Jimmy melapor pada polisi yang mana memintanya untuk menunggu selama 48 jam ke depan. Tentu saja itu tak membuatnya puas dan memutuskan untuk mencarinya sendiri. Di lain tempat, sekte gak jelas itu berkumpul untuk menyimak khotbah pemimpinnya. Dia mendapat wangsit mengenai sosok yang dapat menyelamatkan mereka ke surga sekaligus menghindarkan mereka dari ancaman mutasi. Katanya, sosok itu terjebak dalam lingkaran di sekeliling tubuhnya dan tugas mereka adalah untuk membebaskannya. Mendengar itu, kelompok tadi langsung merasa melakukan kesalahan telah membuang Jimmy di gurun. Benar saja, perjalanan jadi semakin berat bagi Jimmy. Cuaca gurun yang begitu keras hampir membuatnya menjadi cemilan burung pemakan bangkai. Tak ingin kalah oleh keadaan itu, Jimmy terus melangkah hingga akhirnya melihat seorang pemotor yang tengah memperbaiki kendaraannya. Pemotor itu sempat mengacungkan pisau pada Jimmy. Namun Jimmy cepat-cepat mengatakan cuman ingin bantu memperbaiki motornya. Sambil memperbaiki motor, Jimmy bercerita tentang alasannya melakukan perjalanan. Rupanya, pemotor yang bernama Slim itu pun punya pengalaman serupa. Dia pernah mencintai seorang perempuan bernama Wildfire. Karena tak ingin Jimmy kehilangan cinta seperti dirinya, Slim menyanggupi untuk mengantar Jimmy ke tujuannya. Jimmy terpesona dengan kerlap-kerlip kota Vegas. Slim singgah di sana untuk mencari uang buat membeli bensin. Sayangnya, rencana Slim untuk mencari uang bensin adalah dengan bermain game. Karena waktu cuma tersisa 2 hari lagi, Jimmy tak bisa menunggu keberuntungan menghampiri Slim. Namun keberuntungan ternyata menghampirinya. Saat Slim mencari koin untuk bermain, Jimmy malah nemu koin dan berhasil memenangkan sebuah skuter. Jimmy yakin Slim akan mengerti keputusannya dan pergi tanpa pamitan. Benar saja, Slim mencarinya. Tanpa sengaja, dia malah ditanyai arah oleh anggota sekte gak jelas yang membuang Jimmy di gurun. Karena sudah mendengar kelakuan mereka dari Jimmy, Slim langsung marah pada mereka. Sayangnya, dia jadi ikutan apes karena motor kesayangannya dilindas oleh bis anggota sekte. Sementara itu, orang tua Jimmy terus menyusuri jalan untuk mencarinya. Mereka sempat terganggu oleh pengguna jalan di depan mereka, padahal itu Jimmy. Tahu itu anaknya, mereka langsung berbalik arah dan menuju Jimmy. Sayangnya, mobil melaju terlalu cepat dan malah menabrak Jimmy hingga terpental dan masuk ke dalam sebuah gerbong. Saat siuman, Jimmy sempat ketakutan karena gerbong ini berisikan orang-orang sirkus dengan sosok yang unik. Mereka meminta Jimmy untuk diam karena mereka takut pada pemimpin mereka yang bernama Dr. Freak. Tapi peringatan itu terlambat karena Freak sudah di depan gerbong mereka. Freak langsung marah-marah pada Jimmy, apalagi dia menolak ajakan Freak untuk bergabung dengan sirkusnya. Meski sudah diceritakan alasan Jimmy bertualang, Freak tetap memaksa. Jimmy akhirnya melawan dan membuat Freak terpental cukup jauh. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Jimmy untuk pergi dari sana. Namun langkahnya terhenti saat merasa diikuti. Rupanya, anak buah Freak ingin ikut bersamanya. Jimmy senang mereka tak terpaku lagi pada Freak dan mengatakan mereka bebas untuk pergi kemanapun. Setelah berpisah dengan mereka, Jimmy melanjutkan perjalanannya. Dia mampir ke sebuah restoran dan berharap mendapat tumpangan. Tapi, pembulian kembali terjadi di depan matanya. Jimmy pun menghentikan aksi bully pada orang India yang sedang makan di sana. Namun karena penampilannya begitu, kini ganti jadi dia yang dibully. Saat Jimmy bilang gelembungnya ini untuk melindungi imunitasnya, sebagian dari mereka malah mengira jika Jimmy menyebarkan virus yang menyerang imunitas.
Alhasil, mereka berlarian keluar dan mengisolasi Jimmy di dalam restoran. Mereka juga tak sadar telah membuat sebuah sumber api terjatuh. Situasi makin kritis untuk Jimmy saat api makin membesar. Untunglah orang India yang tadi Jimmy tolong membukakan pintu belakang restoran. Dia mengajak Jimmy segera keluar dan naik ke mobilnya. Orang India ini ternyata ingin membalas budi serta bersedia mengantar Jimmy ke tujuannya. Di lokasi berbeda, orang tua Jimmy telah sampai dan langsung memeriksa gerbong. Tapi yang mereka temukan di sana hanyalah Dr. Frick saja. Ayah Jimmy agak kesal saat istrinya malah memperlakukan Frick bagai anak-anak. Dia kemudian menelpon Chloe untuk menyalahkannya atas aksi nekat Jimmy. Setelah marah-marah di telepon, dia mendengar suara gaduh yang berasal dari mobilnya. Ternyata mobil mereka malah dicuri oleh mantan anak buah Frick. Sementara itu, perjalanan jauh membuat Jimmy dan Pushpa mengantuk dan tak sengaja menabrak seekor sapi. Sebagai orang India, Pushpa tak bisa lagi mengantarkan Jimmy karena harus memberi penghormatan terakhir pada sapi yang ditabraknya. Pushpa memberikan es krim untuk bekal perjalanan Jimmy. Sayangnya setelah beberapa lama, sapi yang sama kembali menjadi korban saat Pushpa sedang berdoa. Tak berhenti di sana, sapi yang sudah berantakan itu kembali terlindas oleh rombongan motor yang dipimpin oleh Slim. Slim rupanya tak berhenti untuk memburu sekte sesat yang mencelakai sahabatnya. Dia kemudian bertanya apakah Pushpa melihat bis berwarna kuning yang melewati jalan ini. Pushpa tidak tahu itu dan tidak keberatan saat rombongan Slim minta es krim yang ada di mobilnya. Namun, saat es krim dibagikan, bis yang mereka buru melintas sambil mengoyak tubuh sapi yang tersisa. Tak sampai situ, bis laknat ini kembali mundur untuk melindas motor-motor mereka yang terparkir di pinggir jalan. Ketika malam makin larut, Jimmy melihat ada sebuah taksi. Taksi itu mematok harga $500 untuk mengantarnya ke lokasi pernikahan. Beruntung baginya karena tak jauh dari situ, ada sayembara berhadiah uang yang diperlukannya. Untuk mendapatkan hadiahnya, Jimmy harus mengalahkan dua perempuan ini dalam permainan bulat lumpur. Adanya gelembung membuat Jimmy sangat licin untuk ditangkap oleh lawannya dan akhirnya memenangkan permainan. Sementara itu, setelah mendapatkan kembali sebuah mobil, Frick jadi bergabung dengan orang tua Jimmy untuk melanjutkan pencarian. Begitupun rombongan Slim yang kini bergabung bersama Pushpa. Hanya saja, yang pertama kali menemukan Jimmy malah si rombongan sekte gak jelas. Aksi penculikan Jimmy ini terlihat oleh kelompok sirkus yang tengah melewati jalan di sana. Namun mereka tak langsung menolong Jimmy saat itu karena merasa perlu persiapan terlebih dahulu. Jimmy langsung dikerubungi oleh anggota sekte dan akan dipecahkan gelembungnya. Tapi rencana itu harus tertunda sebab mereka menyadari kelompok sirkus menyusup ke dalam kelompok mereka. Karena orang-orang sirkus ini mempunyai anggota tubuh yang unik, anggota sekte malah jadi salah sangka dan mengira hukuman Tuhan telah mulai dijatuhkan pada mereka dalam bentuk mutasi. Situasi pun menjadi kacau dan dimanfaatkan oleh kelompok sirkus untuk menyelamatkan Jimmy. Saat kembali ke jalan, mobil Pushpa berhenti di depan mereka. Tapi rombongan Slim salah sangka dan mengira kelompok sirkus yang menyamar sebagai anggota sekte yang sebenarnya. Keadaan bertambah runyam saat anggota sekte asli sampai di sana. Keributan pun akhirnya tak terhindari. Jimmy memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri dan langsung masuk ke taksi yang dia datangi tadi. Memahami situasi di sana, supir taksi yang bernama Papi ini langsung tancap gas. Di perjalanan dia bercerita pada Jimmy. 86 tahun yang lalu, Papi sempat bermasalah karena seorang wanita. Wanita yang telah menjadi istrinya itu dibawa lari oleh saudaranya sendiri. Namun Jimmy rupanya kelelahan dan akhirnya mendengarkan cerita Papi sambil mengantuk. Dia tak sempat lagi memikirkan bila beberapa mobil ternyata masih berusaha mengikutinya dari belakang. Pagi harinya, Jimmy terbangun di saat Papi masih terlihat mengemudi. Dia menyapanya, namun tak ada respon dari supirnya itu. Rupanya Papi tertidur sambil memegang setir. Jimmy pun panik dan akhirnya terlempar dari mobil yang berbelok tajam. Dia menggelinding jauh hingga masuk ke sebuah toko. Karena masuk secara tiba-tiba, seorang perempuan di meja kasir mengamatinya. Jimmy bertanya padanya di saat ingin menggunakan telepon di sana.
Dia menelpon Chloe, tapi malah diangkat oleh Mark. Kesempatan ini pun digunakan Mark untuk menjatuhkan mental Jimmy agar tak lagi mengejar Chloe. Strategi Mark itu berhasil dan membuat Jimmy mengurungkan niatnya menemui Chloe. Jimmy kemudian menelpon Dr. Frick. Frick mengangkatnya namun langsung direbut oleh ibunya Jimmy. Setelah bicara sebentar dan mengetahui keberadaan Jimmy, Dr. Frick pun langsung dibuang oleh mereka. Karena haus, Jimmy bergerak mendekati lemari minuman. Dia rupanya ingin mengambil sekaleng minuman secara diam-diam, namun gagal. Jimmy pun akhirnya berterus terang pada perempuan di meja kasir, dan diizinkan untuk pergi membawa minuman tersebut secara cuma-cuma. Setelah Jimmy pergi, akhirnya kita tahu bila perempuan tersebut bukanlah pekerja di sana. Tak lama kemudian, orang tuanya datang dan mengajaknya kembali pulang. Sebelum berangkat, ibunya pergi sebentar untuk ke toilet. Kesempatan itu digunakan oleh ayahnya untuk bertanya, apakah Jimmy mendapatkan pengalaman seru dalam petualangannya kali ini? Jimmy mengiyakan pertanyaan ayahnya itu namun masih terlihat sedih. Melihat raut wajah Jimmy, diam-diam ayahnya memberikan motivasi agar dia kembali bersemangat sambil membukakan kunci pintu mobilnya. Saat ibunya keluar dari toilet, dia langsung kembali panik karena Jimmy tak ada dalam mobil. Dia langsung minta suaminya untuk mengejar Jimmy yang berlari menjauhi mereka. Meski menuruti keinginan sang istri, ayah Jimmy dengan sengaja memelankan laju mobilnya. Jimmy berusaha naik ke pesawat untuk meloloskan dirinya dari sana. Para pengejar pun bertambah dengan munculnya bis sekte gak jelas, mobilnya puspap serta kelompok sirkus. Mereka saling menghalangi hingga kemudian rombongan Slim bertabrakan dengan mobil ibunya Jimmy. Slim rupanya kenal dengan ibu Jimmy dan memanggilnya dengan nama Wildfire. Sementara itu, Jimmy berhasil menaiki pesawat. Dia cukup terkejut karena pilot pesawat itu adalah Papi. Saat menyapanya dengan sebutan Papi, si pilot malah menyangkal dan bilang namanya adalah Pipi. Ternyata, pilot pesawat ini adalah saudara yang Papi ceritakan membawa lari istrinya itu. Karena menggunakan pesawat, Jimmy dengan cepat bisa sampai ke air terjun Niagara. Di saat yang sama, Chloe pun tengah berjalan menuju pelaminan. Jimmy kemudian minta Pipi untuk mendaratkan pesawatnya di dekat lokasi pernikahan. Tapi peristiwa serupa kembali terjadi padanya. Pipi tertidur saat menerbangkan pesawatnya. Jimmy terjatuh ke dalam air dan mulai terseret menuju air terjun. Meski takut, Jimmy berani menempuh risiko dan membiarkan dirinya terbawa arus. Namun dia beruntung karena gelembung di tubuhnya kembali menjadi penyelamat. Jimmy tak beristirahat sedikitpun dan terus memburu waktu untuk menemui Chloe. Upacara pernikahan memang sudah berlangsung dan Mark tak membuang waktu agar Chloe segera jadi istrinya. Berbeda dengannya, Chloe ternyata diam beberapa detik dan tak menjawab saat ditanya oleh pendeta. Walau hanya beberapa detik, itu memberi waktu pada Jimmy. Melihat dia datang, Mark mencoba untuk menghalangi, tapi kali ini mental Jimmy telah siap dan tetap fokus pada Chloe. Chloe kaget karena Jimmy langsung membuka gelembungnya. Jimmy mengatakan lebih memilih untuk hidup selama 1 menit dengan memeluk Chloe, daripada berusia panjang namun tak pernah memeluk Chloe sekalipun. Jimmy menyatakan perasaannya pada Chloe, tapi tak lama kemudian dia ambruk tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, ibu Jimmy datang dan menyalahkan Chloe. Menyusul kemudian rombongan Slim dan kelompok sirkus tiba di sana. Ayah Jimmy mencoba untuk menenangkan situasi. Anehnya dia minta Jimmy untuk bangun di saat istrinya tengah histeris. Dia juga minta istrinya untuk mengakui fakta yang selama ini ia sembunyikan. Ternyata, Jimmy telah memiliki imun saat diizinkan pulang dari rumah sakit. Tapi ibunya terlalu takut. Dia takut Jimmy tak siap dengan kotornya dunia. Oleh karena itulah dia terus menakuti Jimmy. Meski mengetahui semua fakta itu, Jimmy tak marah pada kasih sayang ibunya yang salah. Jimmy kemudian membawa Chloe pergi dari sana, dan tak lama kemudian mengadakan pesta pernikahannya sendiri dengan dihadiri oleh teman-temannya. Itulah alur cerita film komedi barat lucu dari Copycat kali ini. Selain punya adegan yang bikin ngakak, film ini pun punya nuansa yang romantis. Bila berkenan, silahkan tinggalkan like, komen ataupun share-nya.
Jangan lupa juga untuk dukung Copycat dengan melakukan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.